جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Baik, kita mulai ya Ustazah Ummahat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Anda Hajah Sri Lasmi, juga sahabat-sahabat beliau dari Majelis Taklim Asmaul Husna, Ibu Salimar, Ibu Dia, dan teman-teman semua. Juga yang kami cintai tentu saja jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Tazkiyatun Nafs dengan judul materi mengobati penyakit hati. Semoga dengan materi yang kita dapati hari ini menjadi obat bagi hati kita semua, yang dengannya Allah mudahkan dan Allah jaga kebersihan hati kita dari segala polutan yang dapat mengotori hati. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sosoknya menjadi panutan bagi kita, akhlaknya kita teladani dan ajarannya kita ikuti. Semoga juga kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'at, semoga kita setiap mujahadah kita hari ini menjadi syafaat di yaumil hisab kelak, dan semoga kita semua bersama-sama dengan para nabi dan para sahabat di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Al-Fatihah yang kita baca hari ini, kajian hari ini, Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, tafadhali mashkura Ustazah. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan sekecil apapun yang kami ketahui. Dan kami mohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kami sadari. Di antaranya dari melencengnya niat kami, dari kesenangan kami mendapat penglihatan dan pengakuan dari makhlukmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari hati yang keras, hati yang tak pernah khusyuk terhadap nikmat, terhadap ibadah kepadamu. Jiwa-jiwa yang keras dan doa yang tidak Engkau ijabahkan kerasnya hati kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, umahat, SPC semuanya, apa kabar Bu? Sehat ya? Sehat Ustazah. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali menghadirkan majelis-majelis ilmu di tempat kita masing-masing. Semoga ini menjadi bagian yang bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh rindu, penuh cinta kita. Semoga duduknya kita juga hari ini menjadi saksi asbab Allah sampaikan syafaat melalui Rasulullah, menjadi pemberat timbangan kebanggaan umat yang perlu dibanggakan oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita selalu kali ini bahasan tazkiyah masih seputar hati. Hati yang selalu rentan dengan sakit, hati yang selalu mudah berubah. Dari kecintaan yang mengaku cinta kepada Allah, ternyata hati kita masih banyak mencintai makhluk Allah. Hati yang niatnya tanpa kita sadari ternyata berubah di tengah jalan ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Maka kajian-kajian tazkiyatun nafs sangat diperlukan meskipun secara teori kita tahu, sudah paham, tetapi selalu menjadi pengingat buat kita semuanya. Ketika hati kita mulai melenceng, hati kita mulai mengeras, ada apa ini? Ada masalah dengan hati saya gitu. Jadi hari ini kita mencoba membahas setelah kemarin menghidupkan hati. Ini ada penyakit-penyakit hati yang perlu kita obati. Kira-kira saya mau tanya ke ibu-ibu semuanya, kita sudah tahukah apa tanda-tandanya yang bisa dikatakan hati kita itu sakit gitu? Ada yang tahu nggak tanda-tanda hati itu sakit apa aja Bu biasanya? Males ibadah. Males ibadah, terus apa lagi Bu? Suka iri. Iri. Daripada ngiri, mendingan nganan gitu ya Bu Mimi ya. Kanan terus. Yang lain? Tidak tenang. Tidak tenang. Tidak tenangnya tergantung tanggalnya ini. Kalau awal bulan tenang. Iya. Itu semua yang terkait dengan hati ya. Tapi dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq itu karangan Dr. Ahmad Farid. Beliau menyebutkan tanda-tanda hati yang sakit. Di antaranya yang pertama, tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Sehingga hati itu nggak muncul rasa cinta, rindu berjumpa dengan Allah. Na'udzubillah. Kalau dikatakan nggak dengki, kita pun banyak kenal orang-orang yang begitu baik secara muamalah, tulus hatinya. Dikatakan nggak sombong, orang banyak yang rendah hati gitu ya, tawadhu. Tetapi adakah di hatinya dia kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Allah? Ada nggak rasa cinta dia? Sehingga semua pekerjaan yang dilakukan semata-mata selalu dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan pun selama ini hati kita sakit karena kita lupa mempersembahkan semua amal perbuatan kita untuk Allah. Dan berapa sering kita merasa sangat rindu ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar di hati kita ada kerinduan ingin terus berdekat-dekat dengan Allah. Yang mungkin kita setiap malam kita merasa sudah beriman,
sudah berislam. Tetapi ketika waktunya kita bangun, tahajud pun masih terkalahkan dengan rasa kantuk kita, masih terkalahkan dengan lelah kita. Ini dia dikatakan menjadi salah satu tanda hati kita sakit, bahwa tidak pernah ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan nggak muncul kerinduan itu? Karena dia selalu mengutamakan syahwatnya. Ketika muncul keinginan-keinginan apapun, langsung dikejar. Didahulukan syahwatnya di atas ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia yang kita sangat berhati-hati sekali, Bu-ibu. Semua keinginan, pengen makan asinan, kejar asinan kemana-mana. Lagi pengen beli baju warna biru, biru apa? Biru langit, biru yang lain, biru aja banyak. Kejar itu semuanya. Yang kita anggap selalu kemarin dibahas ya, itu masalah-masalah yang mubah, yang artinya kan boleh sebetulnya. Tetapi ketika keinginan itu muncul, diperturutkan terus, maka jadilah hidup kita menuhankan hawa nafsu. Yang Allah sampaikan di surat Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang menjadikan hawa nafsunya. Tidakkah kamu melihat gitu, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Apakah kamu bisa menjadi pemelihara di atas mereka? Kamu bisa menjaga mereka? Jadi bukannya Allah yang dituhankan, tapi yang menjadi Tuhan dia adalah hawa nafsunya. Kita udah belajar jenis-jenis nafsu. Nafsu bicara, ketika lagi pengen menggebu-gebu keinginan mau bicara, pokoknya harus clear ini sekarang. Masalah, kita tuh sering kayak gitu ya ibu-ibu ya. Ada masalah dengan suami, ini nafsu nih, keinginan harus kita. Dengan dalih tabayun lah, dengan dalih ini, tapi kita nggak tahu situasi kondisi yang tepat. Nah, hal-hal ini yang seharusnya kita redam gitu. Ketika kita pun akan berbicara, tentu yang dibicarakan itu selalu berdasarkan data. Jadi seorang muslim berdasarkan data. Kenapa? Karena jangan sampai apapun yang kita sampaikan itu sekedar hawa nafsu kita aja. Karena kita ingin dominan, kita ingin dihargai, kita pengen disayangin dan lain sebagainya. Maka ketika kita terlena dengan kehidupan kita mengikuti nafsu, nggak ada bedanya kita dengan binatang, kata Allah. Binatang selalu mengikuti keinginannya. Hatta sampai dimanapun mereka ada syahwat birahinya, di situ jadi itu binatang itu. Bukankah kita hari ini kita lihat, naudzubillah, semoga kita nggak termasuk orang-orang yang dibicarakan dalam tanda-tanda yang sakit hatinya. Ketika lagi muncul syahwatnya, gampang aja keluar kemana, cari pasangan yang nggak halal sekalipun. Ketika muncul keinginan begini-begini, bahkan dengan hewan pun jadi. Naudzubillah, yang Allah sampaikan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ada orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan di dunia, mereka bersenang-senang makan seperti makanannya binatang. Itu dia. Maka buat mereka itu jahanam adalah tempat tinggal mereka. Jadi dia, jangan sampai hati kita sakit. Sekarang tanyakan kepada hati kita sendiri. Seberapa besar kita rindu ingin berjumpa dengan Allah? Seberapa besar hati kita begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tentunya dia tidak mampu lagi mengalahkan Allah dengan keberadaan. Hilang sinyal ya? Ya, aku jangan. Halo? Oh, ini masih ada kok di sini ya? Aman di tempat kami, aman. Masih nyala kan? Ustazahnya, Pak. Saya kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Kedengeran Ya, Ustazah. karena di sini Kedengeran, lumayan stabil. Ustazah. Aman, Ustazah. Iya. Nah, itu ya. Jadi ngeblank saya tadi sampai mana. Jadi gitu.
orang-orang hari ini kita seberapa besar kita ada rasa rindu kepada Allah. Sekarang kita gini, sering kita bicara dengan orang-orang yang baik-baik, kelihatannya baik. Tetapi kalau bicara tentang Tuhan, tentang Allah, mereka bilang, udahlah, begituan mah nggak usah dibawa-bawa, gitu. Urusan agama nggak usah dibawa ke politik. Urusan politik jangan sebut-sebut Tuhan. Padahal itu semua kan nggak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Kehidupan kita bernegara dan lain sebagainya. Artinya tidak ada kerinduan di hatinya. Orang yang rindu di hatinya selalu mengikuti Allah dalam setiap gerak langkahnya. Karena apa yang dia persembahkan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda yang pertama. Semoga kita nggak masuk checklist ini. Yang kedua apa? Orang yang sakit hatinya, ulama mengatakan ketika dia bermaksiat, hatinya nggak merasa tersakiti. Gitu. Setiap kali dia melakukan dosa-dosa, hatinya nyaman-nyaman aja. Karena dia nggak lagi merasakan luka sebab dari maksiat itu. Ulama mengatakan luka tidak akan menyakiti orang mati katanya. Tapi kalau orang hidup, kita sakit nggak kalau ada luka, ibu-ibu? Sakit. Sakit. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita mati, seharusnya ada luka, kita merasa tidak akan pernah merasakan ada luka kalau hati kita mati. Tapi hati yang hidup, sekecil apapun luka itu akan terasa. Apa lukanya? Luka itu adalah maksiat, adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang hatinya sehat, kalau mereka berbuat maksiat, mereka akan merasa sakit, menderita karena maksiat itu. Dia nggak bisa tidur, mikirin ya Allah, dia menyesal. Kalau dia berdosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bermaksiat, dia merasakan sakitnya dari maksiat yang dilakukannya. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu, mereka kalau ditimpa was-was dari setan, langsung balik lagi, ingat kepada Allah. Ketika itu juga mereka melihat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Lalu bagaimana kiranya dengan kita hari ini? Apakah muncul bisikan-bisikan di hati kita? Keinginan-keinginan untuk melakukan suatu dosa atau maksiat yang sudah kita lakukan baru tadi aja. Masihkah kita merasa aman dengan maksiat itu? Ataupun kita merasa selalu diikuti oleh dosa-dosa maksiat kita. Dan kita sakit dengannya, menggigil kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Di mana hari ini kita berada? Hati menjadi buta karena mengikuti dosa, diikuti lagi dengan dosa. Udah berbuat dosa, diikutin lagi karena dia nggak merasakan sakit dari dosa itu. Dia sudah berkhalwat dengan lawan jenis, diikuti lagi mulai pegang-pegangan. Diikuti lagi dengan berzina. Nauzubillah. Sudah berzina, menghasilkan hamil, keturunan di luar nikah, diikuti lagi dengan membunuh anaknya. Diikuti lagi dan terus menghilangkan nasab anak itu. Ini hatinya hanya buta. Karena dosa-dosa diikuti dengan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Sementara orang yang hatinya selamat, hatinya sehat, ketika dia berbuat keburukan, dia akan mencoba menutupi keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Contoh, kita sadar gibah itu nggak benar gitu. Tapi kan kita juga sering juga nggak bisa menahan diri untuk bergibah. Apalagi ada pihak-pihak yang mencoba menstimulan ya, ngajak-ngajakin gitu. Ketika itu kita mengikuti atau terlontar juga dari lisan kita yang memang di hati kita udah mulai ada tuh. Karena ada orang yang ngompor-ngomporin, keluarlah lisan kita bicara tentang orang itu. Nah, orang yang hatinya sehat, dia langsung sadar, astagfirullah. Dia ikuti gibah itu dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Dia ganti mengucapkan, menceritakan yang baik-baik.
tentang orang yang digibahi itu. Itu artinya mengikuti keburukan dengan kebaikan. Dan dia selalu bertaubat, setelah itu balik lagi kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, terus astagfirullah. Ini dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kata Rasulullah, dimanapun engkau berada, bertakwalah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi semua perbuatan buruk dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Kalau hari ini kita ada marah, kesel, ini ya kalau saya merasakan seperti itu, mungkin lagi hektik, lagi penuh gitu. Terus ada rasa aja, padahal kita nggak menampakkan, kesel aja gitu, kesel sama suami, ya Allah, nggak tahu banget sih lagi begini, lagi banyak yang harus dikerjain. Nah, tapi hati yang sehat itu nggak tenang mau tidur. Ya Allah, hari ini malam tadi saya tuh kesel sama suami saya. Dipandangilah suaminya, dia meskipun nggak mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, tetapi dia minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya yang tidak bisa melayani suami dengan baik, ampuni saya yang tidak bisa membagi waktu saya. Kemudian diperturutkan, diikuti semua keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan, memperbaiki lagi muamalahnya, interaksi dengan suami. Ini dia. Semoga kita juga enggak termasuk ya ibu-ibu, hati kita enggak merasa sakit lagi ketika ada maksiat. Seharusnya ketika maksiat itu datang, ada maksiat muncul, hati kita perih melihat melakukan maksiat itu. Meskipun kita masih enggak bisa menghindarinya. Itu yang kemarin disebut nafsul lawamah, dia mencela. Tapi mencelanya itu mencela yang baik, mencela dirinya, ya Allah bodoh banget sih. Begini ya Allah, saya sakit, ya Allah ampuni saya, ampuni karena maksiat saya. Kenapa kalau enggak? Akhirnya kata Allah apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu kata Allah. Bahkan hati mereka itu hanya tertutup atas dosa-dosa, maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ini dia, naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian apalagi yang ketiga, hati yang sakit, mereka selalu merasa aman dengan kebodohannya. Mereka aman dengan ketidaktahuannya terhadap kebenaran. Padahal kalau hatinya sehat, nggak akan merasa nyaman dengan ketidaktahuannya, dia akan mencari ilmunya, gitu. Tapi orang-orang yang hatinya sakit, dia akan menjawab sebisanya aja itu. Dan dia merasa aman. Padahal itu urusan-urusan pokok-pokok agama. Nah, sementara kebodohan itu, ibu-ibu, itu musibah yang besar. Dia kalau orang yang sehat itu mengalami kebodohan, artinya hidupnya itu sudah tertimpa dengan musibah. Apa kata ulama? Tidak ada orang yang berbuat durhaka kepada Allah dengan sebuah dosa yang lebih buruk dari kebodohan. Bukan sekedar dosa, dia sengaja menerabas dosa itu dengan maksiat, tetapi kebodohan yang membawa dia terus mengikutinya, terus melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Padahal sudah sampai ilmu itu di hadapannya. Tapi dia nggak berupaya mencari, dia nggak berupaya bertanya, nyaman dengan kebodohannya. Nah, insya Allah dengan adanya kajian-kajian seperti ini, majelis-majelis kita rutin, setiap pekan, Allah hidupkan hati kita. Karena majelis ilmu itu menghidupkan hati, mengobati hati yang sakit. Sehingga kita kalau ada yang kita nggak tahu tuh kita rasanya pengen belajar aja, pengen lagi ini apa ya? Ini kayak gimana ya? Hukum waris tuh kayak gimana ya? Faraid itu kayak gimana ya? Terus ini kalau yang meninggal ibu, dia nggak punya anak, dia meninggalkan adik laki-laki, dapat nggak ya adiknya? Dicari terus. Bukannya masa bodoh, biarinlah, udah ada kalkulator waris sekarang. Ya, itu nggak bisa kayak gitu. Ini dia. Kata Rasulullah juga begini, mengapa orang membunuh? Mereka membunuh orang
ketika ada orang yang minta berfatwa ya, ditanyain tentang sesuatu, misalnya ibu-ibu nanya ke saya nggak tahu, tapi saya jawab aja gitu, asbun. Saya jawab aja, nggak ada dalilnya, nggak ada landasannya, saya jawab aja. Rasulullah sampai heran tuh. Rasulullah bilang, mereka membunuh orang tersebut. Yang memberikan fatwa, saya sudah membunuh ibu-ibu semuanya, kata Rasulullah. Semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka nggak bertanya saat mereka nggak ngerti? Sesungguhnya sembuhnya penyakit itu adalah dengan bertanya. Itu dia penyakit apa, Bu? Penyakit kebodohan. Sembuhnya penyakit bodoh itu adalah dengan banyak bertanya. Jadi jangan takut juga nanya mulu gitu. Nanya mulu kayak tamu, nanya. Ya nggak apa-apa, karena kita nggak tahu. Apalagi urusan-urusan syariat yang harus jelas semua hukum-hukumnya. Al-halal bayyin, wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas juga. Di antaranya ada yang syubhat. Nah, yang syubhat ini pun perlu kita tanyakan. Tapi bertanyanya juga ke orang yang tepat. Masih ingat nggak ibu-ibu? Kita pernah belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Saya tuliskan artinya tuh. Di kitab itu dituliskan, kebodohan adalah kematian bagi pemiliknya sebelum dia mati. Jadi masih hidup aja orang bodoh itu udah dianggap mati. Nggak dianggap keberadaannya. Tubuh mereka menjadi kuburan sebelum dikuburkan. Ya Allah, adanya seperti tidak ada. Ruh mereka ingin kembali kepada tubuh mereka semula. Padahal bagi mereka tidak ada kebangkitan setelah kebangkitan. Orang yang mati nggak akan, orang bodoh itu diibaratkan tidak akan dibangkitkan lagi. Karena tidak ada nilainya. Ini dia dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Semoga Allah pahamkan kita terus ilmu agama sehingga kita juga diberikan pemahaman ketika kita membaca Al-Qur'an, memahami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi tanda yang ketiga, dia aman dengan kebodohan. Apalagi yang keempat, orang yang hatinya sakit, mereka tahu ada makanan yang bergizi, makanan yang baik, tetapi dengan sengaja mereka mengganti makanan itu dengan racun yang berbahaya. Ini apa namanya ya, Bu? Di hadapan kita ada makanan enak, bagus, halal, thayyib. Kenapa kita milih yang bangkai tikus? Siapa yang melakukan itu kecuali dia sakit hatinya, kecuali hatinya buta. Apa itu? Makanan yang bermanfaat bagi hati, Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah sampaikan, kami turunkan Al-Quran menjadi kesembuhan, menjadi penawar, menjadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidak akan bertambah orang-orang yang zalim kecuali dia rugi. Selain kerugian. Tetapi di hadapan mereka sudah ada Al-Quran yang jelas. Bunyinya indah, bacaannya indah, bagus, apalagi isinya, apalagi maknanya. Tetapi mereka nggak suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengganti ayat-ayat Al-Quran dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian, mendengarkan musik-musik yang menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Bahkan menggerakkan syahwat mereka. Apa musik? Aku tanpamu, lautan debu gitu. Apa? Itu kan menimbulkan kemunafikan dalam diri kita. Lirik-lirik yang seperti itu yang kita nggak sadar membuat hati kita keras. Menggantungkan hidup kita kepada manusia. Jadi akhirnya menggerakkan syahwat. Di dalamnya bahkan ada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mengandung kekufuran, misalnya takdir memang kejam gitu kan. Masa takdir disalahin, takdir memang kejam. Hati-hati dengan mendengarkan musik-musik ini karena membuat hati kita mati nanti. Hati kita sakit. Maka akhirnya hamba tersebut berani melakukan maksiat. Karena apa? Karena kecintaannya terhadap
apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia berani melakukan maksiat? Karena hatinya sakit. Kemudian maksiat itu datang, semakin bertambah banyak penyakitnya. Terus fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambah terus penyakit-penyakit itu. Jadi ibu-ibu, antara Al-Quran dengan musik tidak akan pernah bisa bersatu. Al-Quran, suatu yang baik, bermanfaat. Tetapi di lain kesempatan, dia menggantikan Al-Quran itu dengan musik. Yang ada hanya bertambahlah terus sakit di hatinya. Sehingga mereka tidak bisa merasakan nikmatnya iman di hati mereka. Yang Allah sampaikan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menjadikan iman itu indah di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau di hatimu sudah ada iman, kamu sudah merasakan nikmatnya iman, indahnya iman, maka otomatis kalian akan benci kepada kekafiran, kalian benci kepada kefasikan, kalian akan benci kepada kedurhakaan. Siapa yang seperti itu? Ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang merasakan manisnya iman. Tinggal kita bagaimana mengukur hati kita. Lebih senang mendengarkan lantunan Al-Qur'an kah hari ini? Atau lebih senang mendengarkan hingar-bingar musik dengan lantunan lirik-liriknya yang mengandung kekufuran-kekufuran. Jadi itu memang sebuah keniscayaan, ibu-ibu. Al-Quran dengan musik itu nggak bisa kita satukan. Meskipun pendapat ulama tentang musik pun memang berbeda-beda. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada juga yang masih menggunakan musik untuk dakwah, ada yang menggunakan musik dengan landasan tidak membuat terlena dan lain sebagainya. Namun menjadi kehati-hatian kita, tentunya kita mulai melepas sedikit demi sedikit pendengaran kita dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah menyampaikan? Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho dan menjadikan Allah sebagai Rabb. Dia ridho dengan semua ketetapan yang diberikan Allah dalam hidupnya. Baru dia ngerasain iman yang sesungguhnya. Kalau hari ini masih diuji berat, kita masih pusing, masih nangis nggak sembuh, nggak hilang-hilang, masih terus mikirin harta yang hilang, ya Allah, kenapa sih ini hilang, ya Allah, kenapa nggak bukan yang ini aja yang hilang, motor saya yang baru hilang, kenapa bukan yang butut aja yang hilang? Artinya kita belum ridho dengan ketetapan takdir kita. Artinya kita nggak ridho dengan Allah sebagai Rob kita. Apa sih artinya Rob? Rob yang menjaga, Rob yang memelihara, yang mendidik kita. Kita belum ridho, belum menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Apalagi menjadikan Islam sebagai agama kita. Kita tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Pilih-pilih. Kalau bagian yang enak kita kerjain, bagian yang nggak enak nggak dikerjain. Jadi Islam itu sebagai prasmanan, tinggal pilih-pilih aja. Artinya kita belum ridho Islam sebagai agama kita. Juga Muhammad SAW sebagai nabi kita. Apapun yang diajarkan kita ikuti, apapun yang disenangi kita kerjakan, apapun yang dibenci kita tinggalkan. Ini dia bentuk manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah apa? La yu'minu ahadukum. Tidak akan beriman seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai aku, kata Allah, aku lebih dicintai orang itu. Lebih dari orang tuanya,
Dia lebih mencintai aku daripada anaknya dan daripada manusia seluruhnya. Lalu hari ini ayo kita tanyakan, sudahkah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas orang tua kita? Sudah belum kita berkorban untuk Rasulullah di atas cinta kita kepada anak-anak kita? Sudah belum kita mencoba melakukan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu belum muncul, jangan sampai hati kita ini termasuk hati yang sakit. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi apa tadi Bu-Ibu? Tanda-tanda hati yang sakit ada 4. Apa aja kira-kira? Masih ingat? Tidak mengenal Allah. Iya, dia tidak mengenal Allah, dia nggak muncul kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Tidak merasakan sakit oleh luka maksiat. Nggak merasakan sakit, bermaksiat, santai aja, nggak sakit sama sekali. Yang ketiga, Selalu merasa aman dengan kebodohan. iya, dia aman dengan kebodohan sehingga mereka nggak mau menuntut ilmu syar'i lagi. Santai aja, bahkan dunianya dikejar terus, detailnya banyak urusan dunia. Tetapi untuk urusan akhirat, gelar boleh profesor, tapi baca Al-Fatihahnya masih pakai Al-Fatihah gitu. Itu dia berarti aman dengan kebodohannya. Kemudian yang terakhir, mereka mengganti makanan yang bermanfaat dengan racun bagi hatinya. Mengganti Al-Quran dengan senandung, lirik-lirik yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jauhkan hati kita dari hati yang sakit ini. Nah, sekarang kita coba ketahui apa aja penyakit-penyakit hati. Ada yang tahu apa itu penyakit hati? Di antaranya apa aja? Ya, penyakit hati. Kan tadi tanda-tandanya yang sakit nih. Penyakit hatinya apa? Dunia. Dan takut mati. Iri dengki itu Ustazah mungkin. Iri dengki. Terus apa lagi? Berprasangka jelek ya, Ustazah? Berprasangka buruk gitu. Puji, Apa? dipuji Ustazah. Oh, senang dipuji ya. Nah, jadi kan kita udah belajar ya Ibu-Ibu, pintu masuknya setan itu kan ada 2. Setan itu masuk dari, bisa mengganggu kita dari sarana prasarana kita, itu yang biasanya mengganggu fisik. Ada orang yang sakit, ada yang kehidupannya morat-marit, itu kan masih sarana prasarana kita. Ada yang dia mencari uang, rezeki, tapi selalu aja valid gitu. Terus ada yang udah usia 40 belum juga merit. Wah, ini semuanya it. Nah, itu pokoknya itu gangguan setan dari sektor sarana prasarana yang kita seringkali merasa terganggu. Tetapi ada lagi satu gangguan setan yang mereka mengganggu dari sistem hidup. Dan itulah yang kita nggak sadar. Sistem hidup kita lagi diganggu. Apa itu? Misalnya uzlah minal jamaah. Mereka lebih senang menyendiri daripada berkelompok dalam kebaikan. Merasa sombong, ujub, ada hasad, dengki. Nah, ini nih yang masuk ke dalam kategori penyakit-penyakit hati. Meskipun banyak penyakit hati, namun kita bahas 3 saja yang pokoknya. Yaitu yang pertama adalah riya. Sudah tahu Ibu, riya. Apa itu riya? Riya itu dari kata ru'yah. Itu kalau mau bulan Ramadan atau mau puasa, mau lebaran, ada metode ru'yah dan hilal. Ru'yah hilal, ya kan? Jadi bukannya ruqyah. Kalau ruqyah itu kan jampe. Kalau ru'yah itu melihat. Ro'a yaro. Aro'aita. Aro'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu aro'aita, melihat. Riya itu dari kata ru'yah, artinya pengen dilihat. Mereka mencari tempat di hati manusia dengan memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Itu dia riya. Rasulullah
berpesan kepada kita. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Syirik asghar itu? Rasulullah bilang itu syirik asghar itu adalah riya, syirik kecil. Mungkin kalian nggak pernah, hari ini mungkin kita nggak pernah lagi berangkat ke dukun. Kita nggak menyembah berhala. Kita nggak menyembah menduakan Allah dalam sholat kita. Tetapi ada yang paling aku takut yaitu riya, kata Rasulullah. Syiriknya kecil. Tetapi meskipun kecil namanya syirik, kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, kata Allah. Sampai nanti ketika pada hari kiamat, Allah berkata buat mereka-mereka yang riya, pada mereka yang berbuat riya, apa kata Allah? Wahai manusia, pergi kalian sana mencari balasan, mencari amalan-amalan kalian, carilah kepada orang-orang yang kalian tunjukkan perbuatan itu di dunia. Lalu kira-kira mereka bisa nggak dapat balasan-balasan itu, ibu-ibu? Nggak bisa. Misalnya saya hari ini pengen banget dipuji-puji sama ibu-ibu SPC, pengen dilihatnya kayaknya soleha, pengen dilihatnya pinter banget. Kelak nanti di sana Allah akan nanya, ayo kamu cari sana ibu-ibu SPC itu, minta balasan dari mereka. Sementara yang mau kita minta balasan aja mereka sedang kocar-kacir. Mereka lagi sibuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kata Allah, ana aghna syuraka an syirki man amil amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku, kata Allah, zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Aku nggak suka dibersamai dengan yang lain. Dibersamai dengan apapun. Siapa yang melakukan satu amalan membersamai aku dengan sesuatu selain aku, kata Allah, maka aku akan meninggalkannya. Naudzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Hidup kita. Mungkin nanti riya ini kan ada riya jali dan riya khofi. Apa itu riya jali? Jal itu jahar. Nyata, nampak. Ya riya yang kita udah tahu. Pekerjaannya pengen dilihat orang lah. Sholat, kalau di masjid khusyuk sampai nunduk-nunduk gitu. Nggak tahu kalau di rumah kayak gimana. Ekspresi wajah kita, ini kita kalau lagi sholat sampai membungkuk, supaya pengen kelihatan kayak sholatnya lagi khusyuk banget nih. Doa kita sampai, wah meraung-raung, supaya kelihatan doanya bener-bener gitu, sampai nangis-nangis. Ini dia jali, sengaja ditampakkan. Gitu. Tapi ada lagi riya yang khofi. Apa itu riya khofi? Ketika kita menyembunyikan ketaatan kita, tetapi berjumpa dengan manusia, dan mereka itu senang menyambut kita dengan kegembiraan, kewibawaan, kita pun senang mendapatkan respon mereka itu. Itu dia khofi. Terselubung riyanya, bahkan yang kata Rasulullah, kita juga nggak sadar bahwa kita ini lagi riya. Makanya tadi di awal, ya Allah kami mohon ampunanmu dari syirik yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Ibadah. Biasanya kalau di rumah, sholat tahajud cuma 2 rakaat. Tetapi kalau lagi acara, semangat banget kita ada acara, kita bikin acara tahajud bareng, masal semangat bisa 8 rakaat. Hati-hati, ini pun sudah menjadi bagian dari riya. Semangat kita kalau berjamaah, tetapi kalau sendiri kita nggak semangat. Ini kan ya Allah, sungguh berat banget ya ibu-ibu. Yang kadang kita nggak tahu saya ini riya apa enggak nih, riya enggak. Maka riya itu juga ulama mengatakan banyak. Ada riya dengan badan. Ya gimana tuh riya dengan badan itu? Dia memperlihatkan gestur tubuhnya kepada orang lain. Seolah-olah dia itu sungguh orang yang taat melakukan agama. Misalnya dilihat bahwa dia itu
memiliki ketakutan, sedih terhadap akhirat. Wah, dia perlihatkan itu. Ketika lagi dengar bacaan Iza zulzilatil ardu zilzalaha, dia bergetar badannya supaya orang tuh menganggap dia itu benar-benar orang yang takut kepada Allah. Naudzubillah. Riya dengan badan. Ada lagi riya dengan penampilan kita. Riya dengan pakaian-pakaian yang kita pakai. Seolah-olah kita ini sudah menutup aurat dengan sempurna. Kita menjulurkan gamis kita, kerudung kita panjang, semata-mata pengen dilihat kita ini udah solehah banget, udah hijrah semuanya. Ya Allah, ini kan juga lagi-lagi tipis. Cuman mau menunjukkan saya ini nggak kayak dulu. Yang dulu-dulu udahlah. Sekarang saya udah kayak begini, udah pakai pakaian syar'i gitu. Apalagi ya penampilan, termasuk membiarkan ada bekas sujud di dahi kita ini. Ada item-item gitu. Alih-alih itu menjadi asarus sujud, bekas sujud, ternyata itu mengganggu hati kita. Naudzubillah. Jadi kalau perempuan itu mungkin nggak sampai kayak laki-laki ya. Saya nggak tahu laki-laki itu kenapa bisa sampai item-item begitu. Padahal di zaman Rasulullah pun nggak suka dengan bekas sujud yang ada di kening itu. Ya kalau kita, Bu, ada bekas-bekas sujud begitu, bukan karena sujud sebetulnya item-item itu. Karena apa? Coba periksa lagi model mukenanya. Bisa jadi itu dari karet mukena. Jadi kalau pakai mukena yang ada karetnya itu kita sujud kadang sering di sini hitam-hitam. Nah, ini riak dengan penampilan. Kita menampakkan penampilan kita seolah-olah kita ini orang yang ahli dalam ibadah. Ada lagi riak dengan ucapan. Kayak gimana nih riak dengan ucapan nih? Ini biasanya naudzubillah orang yang ahli dalam bidang agama, memberi nasihat, memberi petuah, memberi wejangan-wejangan, supaya apa? Kelihatan dia udah soleh banget, kelihatan bentuk perhatian dia kepada agama ini, dia menggerakkan mulutnya untuk berzikir di hadapan manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini riya dengan ucapan. Kalau riya dengan perbuatan, apa itu riya dengan perbuatan biasanya, Bu? Ingin dilihat, oh, dia lagi rukunya lama banget. Cuman pengen dilihat. Dia rukunya lagi khusyuk banget. Sholatnya lama banget. Pengen dilihat bacaan Qur'annya panjang kalau lagi sholat. Khusyuk banget doanya, pengen kelihatan. Dia orang yang khusyuk. Dia menundukkan kepala, nggak menoleh. Ini riya dengan perbuatan. Ada lagi riya dengan kunjungan atau persahabatan. Dia senang mengunjungi guru-guru, orang-orang soleh. Sementara hanya ingin dilihat bahwa dia itu fulan ini orang yang gemar bersilaturahmi. Dia gemar untuk mengunjungi para alim ulama. Nauzubillah. Ternyata banyak banget riya kita, Bu. Riya yang kita nggak sadar. Bahwa kita ini sedang riya. Maka ketika muncul kegembiraan, ketika muncul semangat kita dalam beramal, lihat lagi, saya ini semangat buat Allah atau bukan. Jangan-jangan saya semangat ini karena ada teman-teman aja. Coba kalau saya ibadahnya sendiri, nggak ada teman-teman. Bisa nggak saya tetap semangat? Saya ini menutup aurat, apakah dekat dalam komunitas yang sekarang? Sekiranya kalau saya jauh dari komunitas ini, saya tetap nggak menutup aurat. Tanyakan itu semuanya. Dan semoga Allah selamatkan kita dari penyakit riya. Sekecil apapun riya itu tetap akan membakar amal kita. Sekecil apapun. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka udah berbuat baik. Padahal kata Allah akan hilang seperti debu yang berterbangan. Nggak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada niat-niat tertentu yang mereka lakukan selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau hati udah terlanjur nih, gimana caranya? Ini udah masuk jadi penyakit hati kita nih. Pengen dilihat, seneng kita. Mungkin hari ini kita nggak merasa seperti itu. Enggak deh, kayaknya gue yang penting mah Allah deh. Kayaknya udah nggak ada level
Udah nggak di level pengen dilihat orang gitu deh. Udah biasa aja deh sekarang. Hati-hati, ternyata nanti levelnya berubah lagi. Bisa jadi riaknya ria dengan penampilan tadi. Bisa jadi riaknya ria dengan perkataan tadi. Kita sudah semakin banyak belajar, semakin banyak berpetuah. Seakan-akan kita ini ingin terlihat orang yang sudah berilmu matang. Na'udzubillah. Maka kalau kita menyadari hati kita ada penyakit ria, apa yang pertama dilakukan? Yang pertama haruslah kata ulama putus akar penyakit ini. Apa sih akar penyakit ria ini, Ibu-ibu? Yaitu senang kalau dipuji. Kalau dia mendapatkan kepujian, dia senang. Jadi kesenangan-kesenangan itulah yang harus kita putus. Yaitu kerusakan hati kita akhirnya. Jadi terhalang kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naluri kita ya Ibu-ibu. Kalau dipuji, senang nggak Bu? Senang. Tapi kita nggak tahu ternyata pujian itu begitu mematikan kita. Kan ada doa yang dulu pernah saya share. Kalau dipuji apa? Semuanya kembalikan sama Allah. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Dan aku ya Allah lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka semuanya. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah ampuni aku ya Allah atas apa-apa yang mereka katakan mereka nggak tahu. Jangan Engkau hisab aku ya Allah karena perkataan mereka. Dan jadikan aku lebih baik dari apa-apa yang mereka duga. Wah panjang urusan kalau dipuji. Tapi kalau kita mengikuti terus, kesenangan kita dapat pujian kita terbang. Dipuji seneng, makin dipuji besok makin banyak lagi ngasihnya. Makin dipuji, makin semangat kita. Kayaknya gimana ya Ustazah, masa sih kita berjuang begini nggak ada apresiasi sama sekali? Masa sih saya udah bertahun-tahun di sini nggak ditengok-tengok Ustazah? Hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita riak, pengen dapat apresiasi. Selama ini kita riak, pengen dianggap sebagai pencetus, pengen dianggap sebagai pionir, pengen dianggap begini. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka putus akar penyakit ini, yaitu pujian. Kalau ada yang muji-muji, kembalikan langsung kepada Allah. Bahwa tidak ada satu kebaikan kecuali Allah yang memberikan. Bahwa tidak ada satu keutamaan kecuali itu milik Allah. Katakan, hada min fadli Rabbi. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bu ya. Jadi pertama putus akar penyakitnya itu dengan hilangkan kesenangan kita mendapatkan pujian-pujian manusia. Kemudian yang kedua, mencegah munculnya lagi sifat tersebut saat beribadah. Dengan apa? Menghadirkan kesungguhan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu di Al-Quran, semua amal itu akan hilang bagai debu yang berterbangan. Kalau amal itu dibersamai oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau nggak Bu kita? Rugi Bu. Udah capek-capek kayak begini. Duduk ngantuk-ngantuk gitu ya Bu ya. Nahan ngantuk. Udah mata 5 watt. Ngedengerin pengajian. Tiba-tiba hilang nggak dibawa ke Allah. Saya pengen buka kamera supaya kelihatan aja. Ini saya lagi merhatiin ya. Padahal waktu ujian banyak di belakang. Ya Allah. Padahal lagi ngantuk. Nggak apa-apa deh buka kamera nggak enak. Supaya kelihatan. Riak bukan itu Bu? Ya Allah, tipis nggak sih Bu? Ini tipis banget. Dan itu kita nggak bisa meluruskan itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara terapinya itu sering-sering membaca surat Al-Ikhlas. Dalam kitab apa ya, kemarin saya baca itu. Baca surat Al-Ikhlas setiap subuh 12 kali. Itu ada hadisnya. Itu menjadi bentuk latihan kita supaya Allah. Dan jangan lupa minta sama Allah, ya Allah aku minta ikhlas ya Allah. Aku minta ikhlas. Karena ikhlas itu bukan sesuatu yang kita upayakan. Tetapi ikhlas itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh, kalau ada pekerjaan yang begitu mudah dikerjain, katakanlah nyapu, Bu. Siapa sih yang nggak bisa nyapu? Sampai Mutia aja pinter nyapu itu. Ya kan? Jadi anak kecil pun bisa nyapu. Ini pekerjaan menyapu ya. Kalau ada orang kerjaannya cuma nyapu toh. Nyapu doang di rumah kita. Kira-kira Bu, pantasnya digaji berapa sih? Ya pekerjaannya nyapu aja, nyapu juga nggak banyak gitu. Ya paling kita kasih sesuai lah. Hanya 500 lah gitu ya untuk nyapu aja setiap hari. Tetapi ternyata ada tukang sapu yang dikasih gajinya sebulan 2 miliar. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Dan itulah ikhlas. Jadi kita mendapatkan bukan karena usaha kita sendiri. Tetapi ikhlas itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan upaya kita adalah dengan riyadhah. Tapi itu pun nggak bisa Allah kasih kecuali Allah yang memberikan. Maka minta, ya Allah, saya mohon ikhlas ya Allah, berikan saya ikhlas. Ada lagi dia berdoa, terang-terangan ya Allah, saya minta ikhlas supaya kedengeran sama orang-orang juga. Supaya dia itu lagi mencoba ikhlas gitu. Ya Allah, ini lagi-lagi riya lagi. Maka hati-hati. Mencegah munculnya riya, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita lagi berjumpa dengan Allah. Bukan salat kita semata-mata untuk mendapatkan satu panggilan manusia yang lain. Yang di surat Al-Kahfi Allah berfirman apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang beramal soleh, hendaklah siapa yang ingin berjumpa, mengharap Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa ibadah juga ada kesyirikan? Iya. Kalau ibadahnya nggak benar, ibadahnya nggak mengikuti tuntunan panduan para ulama. Ibadah cuman pengen dilihat, ibadah cuman pengen naik jabatan, ibadah cuman pengen dapat buku, tanggung jawab. Itu artinya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah. Sudah jelas Ibu penyakit riya? Ayo kita supaya lebih mendalam lagi, silakan. Adakah yang bisa memberi contoh? Yang kadang mungkin muncul dari kita sendiri. Kadang kalau saya memberi contoh juga suka lewat. Kan kalau antara kita ini kita jadi saling bisa mengingatkan. Ya Ibu-ibu ya, mengingatkan. Kadang saya tuh, bukan saya deh, mungkin kalau itu ria dengan badan tuh yang kayak gimana Ustazah gitu. Oh misalnya ditanya, Bu, Ibu kok sekarang kurusan ya? Terus dia bilang, iya Alhamdulillah nih bulan Sya'ban saya lagi banyak-banyak puasa ngikutin hadis Nabi. Nah ria bukan tuh? Badannya, ya Allah. Ada yang digemuk lagi bilang, Bu kok sekarang gemuk? Alhamdulillah nafsu makan jadi semangat ibadah saya. Enak ibadah rasanya kalau makannya banyak. Waduh, ria lagi. Berapa banyak kita ini, banyak ria kita. Ya Allah ya Karim, sungguh. Saya menulis ini, ya Allah, ini saya yang banyak riaknya. Ini saya yang banyak riak dengan semua ucapan-ucapan. Ampuni kami ya Allah, faghfir lana, faghfir lana. Jadi saya pernah juga memberikan sebuah apresiasi untuk jamaah hadir yang paling jauh gitu. Kemudian dia bilang, Alhamdulillah Ustazah, wah saya mah kalau buat ngaji TNTQ dari subuh saya udah siap-siapin. Naik motor banjir, pokoknya saya jabanin Ustazah buat ngaji TNTQ, terapi Quran. Ya Allah saya cuma takut semoga amalnya nggak hilang. Dia mengucapkan itu. Ada lagi kita beri penghargaan buat yang usianya paling banyak. Ternyata sehat. Wah, dia bilang di belakang panggung, Alhamdulillah Ustazah, saya tiap malam nggak pernah lepas sholat tahajud. Alhamdulillah jadi sehat badan saya. Ini kan tipis sekali Bu, antara kita tahadus bin nikmah, mengucapkan sesuatu bersyukur dengan nikmat Allah, dengan kita pengen amalan kita diketahui oleh orang lain. Inilah yang dimaksud dengan riya. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Apa itu?
Ria yang kayak gimana? Kesuksesan atas ikhtiar kita gitu Ustazah. Oh iya. Wah ini mah gara-gara emang anak saya mah hafal Quran gitu ya. Sekolahnya dari kecil udah saya pilihin macem-macem. Gitu. Tiap bangun tidur subuh aja udah latihan lagi murojaah terus. Ya Allah, naudzubillah. Ya Allah, inilah kita yang nggak tahu. Amal kita yang bener-bener aja tuh belum tentu nyampe ke hadapan Allah, ibu-ibu. Karena apa? Bisa jadi amal itu cacat. Sholat kita ini yang kita tutupin juga belum tentu. Ternyata mungkin dari rukun-rukunnya belum sempurna. Dari syarat-syarat sahnya sholat aja belum sempurna mungkin. Wudhunya belum sempurna. Bacaan kita masih banyak yang lupa. Ditambah itu udah cacat, diomong-omongin lagi. Maka segala sesuatu yang dibicarakan, amal kita berpotensi itu akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka simpan amal itu baik-baik, kecuali memang ada niat-niat tujuan bukan untuk menampakkan tetapi memberikan semangat atau sebagai apa misalnya testimoni, itu pun harus benar-benar lurusin niat kita. Itu tadi doanya. Ibu sudah apa belum doanya tadi? Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah kami berlindung kepadamu. Min an-nusyrika. Dari berbuat syirik kepadamu. Bika syai'an na'lamu. Sedikit sekecil apapun yang kami ketahui kesyirikan itu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan kami memohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kami sadari. Itu guru saya selalu mengajarkan sebelum kita berbuat apapun. Mau jalan ngaji, gini, mau jalan ngaji. Ih, seneng deh hari ini ngaji. Ngaji di mana? Itu di masjid ini. Nanti ketemu teman-teman, langsung ingat astagfirullahaladzim. Allahumma inna na'udzubika min an-nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, ampuni aku berlindung kepadamu ya Allah dari syirik-syirik. Jangan sampai ngaji saya juga pengen dilihat teman-teman saya. Itu ya ibu-ibu, insya Allah semoga Allah jauhkan kita dari penyakit ria. Ini penyakit yang paling akut. Kalau orang udah biasa ria, maka hatinya itu kan kebal aja. Dan dia menganggap itu nggak masalah gitu. Nggak ada masalah kok. Nge-blow up begini-begini nggak ada masalah. Justru ketika tidak merasa ada masalah, itulah masalah yang sebenarnya dalam hati kita. Karena kita nyaman dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi ketika muncul di hati kita, ya Allah ini saya ikhlas nggak ya? Saya ria enggak ya kayak begini? Nah artinya itu masih ada kehidupan di hati kita. Dan itu baik. Kita mencoba terus, akhirnya dengan itu kita meluruskan lagi hati kita. Meluruskan lagi niat kita. Insya Allah. Terus ada nggak kasus kita pernah, saya nggak mau, biasa sholat duha nih, ini ketinggalan saya duduk di pengajian, belum sholat duha. Daripada ntar saya sholat, kelihatan orang, takut dianggap ria, mendingan saya nggak sholat. Benar nggak yang kayak gitu, Bu? Betul nggak, Ibu-Ibu? Kita meninggalkan amal karena takut dilihat orang. Kesannya kan ini baik banget. Hanya yang kerja, biasa sholat duha nih. Ternyata udah nyampe kantor, kesiangan, nggak sempat duha di rumah. Mau sholat duha di kantor, aduh nggak enak kok, banyak orang yang ngelihat terjadi riak lagi saya tuh waktunya sholat. Dan kita anggap itu selamat. Sesungguhnya setan sedang membisik-bisikan kita untuk menghalangi kita dari beramal. Padahal meninggalkan amal karena takut dianggap ria, itulah ria namanya. Waduh. Apa Bu? Meninggalkan amal karena takut dianggap ria, itu adalah ria. Repot nih kalau kayak begini. Jadi urusan amal itu adalah urusan kita dengan Allah. Orang mau nyebut apa, mau ngeliat apa, biarin aja. Ini urusan saya dengan Allah. Maka kata Fudail bin Iyad, amal yang dilakukan karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu ria. Karena apa? Ikhlas itu adalah Allah menolongmu dari kedua perbuatan itu.
Jadi udah selain aja sama Allah, terserah Allah deh. Saya cuma bisa ngerjain karena di rumah nggak sempet, saya kerjain di kantor. Bismillah, orang mau ngelihat kayak gimana, orang mau mandang saya apa, Bismillah, udah urusan saya sama Allah. Tolong nanti Allah yang mengatur semua urusan kita. Udah itu urusan saya dengan Allah. Maka ulama juga mengatakan barang siapa yang meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas, maka dia telah meninggalkan ikhlas dan amal itu. Ya Allah, ini juga sering nih menjadi alasan karena kita nggak, Ustazah, jangan saya dong Ustazah. Kenapa emang Bu? Saya malu Ustazah. Ntar saya dikiranya ini pamer, ntar saya dikiranya begini-begini. Nggak usah ya Ustazah, daripada banyak yang salah sangka sama saya. Wah, akhirnya kita jadi riya nanti. Karena kita terlalu menjaga amal. Sudahlah urusan orang lain, mereka mau bicara apa, urusan mereka, kita nggak punya masalah dengan mereka. Mereka mau nganggap kita riya, itu urusan mereka. Yang penting kita minta pertolongan Allah, ya Allah mohon jaga hati saya. Ini amal, ini urusan aku denganmu ya Allah. Nggak ada yang lainnya. Insya Allah. Riya, penyakit yang pertama. Masih mau dilanjut penyakit berikutnya, Bu? Penyakit berikutnya apa ya kira-kira? Nah, sombong. Somse. Sombong sekali. Ya Allah, sombong itu dikata kiber. Mutakabbir, hanya Allah lah yang boleh memiliki sifat sombong. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Kecil, biji sawi itu kan kecil ya Bu ya. Ini lebih kecil lagi, zarroh. Cuman diartikan biji sawi. Ada orang yang nanya, bagaimana orang yang suka pakai baju sandal bagus gitu, apakah itu sombong namanya? Bajunya pengennya bagus-bagus terus, sandal ganti-ganti terus gitu ya, pengennya yang bagus aja. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi yang kayak gitu bukan dibilang sombong. Dia menyukai keindahan. Sombong itu apa kata Rasulullah? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Ngaji, dengerin online, cuman pengen lihat ustazahnya kayak gimana sih ngikut online. Begitu ustazah ngomong, begini doang. Apaan ngaji kayak begini? Udah sombong nih, artinya dia nggak mau menerima kebenaran. Meskipun materi itu diulang-ulang, sudah beberapa kali, terus membuka, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong. Yang kata Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ada orang-orang yang sombong. Mereka nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh akan masuk neraka jahanam. Dakhirin. Akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina dan bina. A'udzubillah subhanahu. Yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Kebesaran adalah sarungku, katanya. Kemudian apa? Siapa yang mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Siapa yang mencoba sombong, aku lemparkan dia ke neraka, karena sombong adalah selendangku. Siapa yang mencoba memakai pakaian kebesarannya di dunia, pengen dihormati, sampai bilang, kalau kalian bisa mengalahkan aku, kalian hebat. Sombong itu. Siapa lo gitu ya? Katanya nggak ada yang bisa ngalahin. Belum. Bukan berarti nggak bisa dikalahin. Allah sedang mencari bagaimana mempermalukan dia dengan bertubi-tubi karena kesombongannya nanti. Gitu. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Naudzubillah. Siapa yang mengambil selendangku itu, maka aku lemparkan dia pada hari kiamat. Nih, tentang kesombongan. Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah besar. Suatu malam dia kedatangan tamu ya. Lagi menulis, tapi tiba-tiba lampunya itu mati, kehabisan minyak.
Tamu itu bilang, perlu nggak aku benerin ya lampunya gitu, aku betulin dulu lampunya. Kata Umar, bukan termasuk kemuliaan. Apabila ada tamu, tuan rumah nyuruh tamunya, katanya gitu. Artinya nggak sopan itu. Tamu kok disuruh. Kemudian tamu itu bilang lagi, aku bantu ya, aku panggilin pembantu untuk membantu kamu. Umar bilang, enggak, jangan, kasihan, dia baru tidur. Kemudian Umar berdiri, dia ngisi sendiri lampunya dengan minyak. Tamu itu akhirnya bilang, engkau melakukan sendiri, wahai Amirul Mukminin. Umar bilang, iya, aku pergi, dan ketika itu aku Umar. Aku pulang, aku juga masih Umar. Enggak ada yang berkurang sedikit pun dariku. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bersikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kira udah jadi khalifah nggak mau ganti minyak lampu sendiri. Ya kita, siapa kita? Ya Allah. Semoga ketika pekerjaan-pekerjaan itu yang didelegasikan bukan semata-mata karena kesombongan, tetapi karena sudah ketidakmampuan kita mengelola itu semuanya. Jadi antara bentuk kesombongan itu, kata ulama, juga meminta orang lain melakukan pekerjaannya. Dan dia nggak akan mau berjalan kecuali di depannya ada orang yang membuka jalan. Dia nggak mau pergi kecuali di belakang ada yang mengayominya, ada yang menjaga. Itu bagian dari kesombongan. Apa sih yang biasa disombongkan, ibu-ibu? Biasanya kita sombongkan apa? Ada Karir. orang sombong pertama karena ilmu. Ya kan? Banyak nih orang yang sombong karena memiliki wawasan ilmu. Alah, dia nggak tahu apa-apa. Gue loh ngajinya udah hatam. Kajian saya udah bolak-balik, kitab ini baca, kitab ini baca. Nah, salah. Akhirnya kita nganggap orang lain itu salah. Ini hati-hati, bagian dari kesombongan. Ketika itu, setan masuk dalam ranah subhat, pemikiran kita. Kita merasa itu udah paling benar sendiri. Sementara ada saudara kita yang sedang berjuang juga dan kita menyalahkan, nggak menerima itu bagian dari kesombongan-kesombongan. Inilah sombong karena ilmu, menganggap remeh manusia yang lainnya, menjadikan orang-orang bodoh sebagai pembantu yang ngebantuin dia. Dia nggak tahu apa-apa, dibantu, diperbantukan. Dia ngerasa kedudukannya lebih istimewa, lebih tinggi di sisi Allah karena mereka orang-orang yang berilmu, bukan karena itu. Ini hati-hati, objek kesombongan. Yang bikin kita sombong biasanya adalah ilmu kita. Jadi tadi apa? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang kalau dipelajari bikin kita sombong. Makin kita jumawa. Berapa banyak orang yang berilmu, tapi semakin keras hatinya. Wallahi, saya berkata demi Allah, saya banyak menterapi orang-orang yang berilmu. Tetapi keluarganya, porak-poranda. Kehidupannya rusak. Kenapa? Karena kesombongannya menutup diri. Tidak menerima kebenaran. Jangan sampai kita seperti itu. Itu dia bentuk kesombongan. Yang kedua apa? Ada orang yang sombong karena keturunannya. Dia menganggap keturunannya mulia. Dari darah biru, waduh, kita darahnya apa ya? Merah masih. Mereka ngerasa ini keturunan bangsawan, keturunan priai, sehingga nggak pantas kita bergaul dengan mereka. Kita nggak boleh begini. Padahal ini adalah bentuk kesombongan. Merasa dia lebih mulia daripada keturunan-keturunan lainnya. Naudzubillah, jangan sampai kayak gitu. Ini kan muncul juga secara tidak sadar muncul dalam kehidupan kita, berkasta-kasta kita. Ada lagi level-level dan lain sebagainya yang membuat kita tidak bisa melihat ke bawah. Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah takwanya, bukan karena keturunannya. Kita nggak bisa bilang, dalam ulama bilang, laisal fata mayyaqulu anal fata mayyaqulu ha anada. Saya ini pemuda yang mengatakan ini saya.
Seorang pemuda tuh nggak bisa bilang, ini bapak saya. Oh, gara-gara paman saya bisa jadi cawapres. Nah, sombong dia. Gitu kan, sombong. Gara-gara bapak saya bisa sekarang begini, 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 begini. Bukan itu. Jadi sungguh tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan dari keturunan. Saya pernah juga menterapi seseorang itu dulu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, saat ini sudah jauh berubah. Ketika sampai ilmunya. Waktu itu dia mengalami gangguan yang lumayan cukup berat gangguannya. Gangguan yang menurut kami diagnosa itu adalah gangguan dari nasab, dari keturunan. Tapi begitu dijelaskan gangguan keturunan, dia langsung ngamuk, dia marah-marah. Kenapa? Saya nggak sudi kamu bawa-bawa keturunan saya. Keturunan saya itu orang soleh, keturunan saya itu para wali semuanya. Kenapa bawa-bawa keturunan saya? Wah, itu hampir tengkar, Bu, dengan terapis kami. Padahal dia belum paham yang dimaksud keturunan itu adalah bukan orangnya, tetapi jinnya yang mengikuti dari perbuatan keturunan kita. Dan kita nggak tahu, karena kita ini banyak sekali dari paham-paham animisme. Tugas kita terus mintakan ampun kepada Allah, karena nggak ada orang yang bersih, kecuali generasi Nabi dan para sahabat saat itu. Wah, dia menyombongkan, dan ternyata ketika kesombongannya itu luntur, Bu, dia menyadari itu hilang gangguannya. Nah, jadi berapa banyak juga gangguan-gangguan penyakit itu terikat, terbelenggu karena kesombongan. Saya juga banyak dapati orang yang menyombongkan, sombong dengan ilmunya, sakit nggak sembuh-sembuh. Dia nggak sadar, sesungguhnya dia itu sedang sombong. Orang berilmu kalau dikasih tahu udah ketutup aja udah semuanya. Udah ngerasa saya udah belajar ini, udah tahu, saya udah tahu begini-begini. Tapi kan belum tentu prakteknya Allah berikan karunia dia untuk memahami dalam segi praktek ilmu yang dia pelajari. Ini dia sombong ilmu, sombong keturunan, harta lagi yang Allah titipkan. Jadi sombong dia karena banyaknya harta, akhirnya mengecilkan orang lain. Dia kira semuanya bisa dibeli dengan hartanya. Atau ada lagi yang sombong karena apa? Ngerasa banyak followernya. Weh, followernya udah berapa nih? Ratusan ribu K, gitu. Ratusan K. Waduh, banyak followernya. Ya, kamu masih apa gitu ya, belum centang biru. Ini sombong dia dengan followernya, dengan jamaahnya, dengan yang mengikutinya. Ini kalau kita punya ini, hati-hati. Kitalah orang yang berpotensi sombong di hadapan manusia. Kita orang yang berpotensi dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia yang Allah berikan berupa ilmu hari ini. Karena karunia yang Allah berikan keturunan kita, harta kita. Kita banyak mulai disenangi, digandrungi orang. Ya Allah, lagi-lagi yang kita minta. Selain minta tadi ikhlas, minta ya Allah jauhkan kami dari rasa sombong ya Allah. Gimana caranya? Terus aja menunduk. Kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut orang itu nggak pantas dikerjain. Tapi kerjakanlah. Itu cara kita menumbuhkan tawadhu, menundukkan diri kita. Aduh, maaf ya, saya mah udah nggak level bersih-bersih kamar mandi. Kerjaan saya banyak banget. Kenapa kita nggak coba ambil sikat, tundukkan ego kita, bersihin kamar mandi. Semoga kita menjadi orang yang Allah hindari dari rasa sombong. Kalau udah muncul, gimana menumbuhkan tawadhu? Tawadhu itu lawan katanya sombong. Bukan wudhu buat ini ya, bukan. Namanya wudhu. Kalau ini tawadhu, menunduk. Kata Imam Asy-Syafi'i gini dalam syairnya tawadhu. Takun kan najmi laha lin nadhirin. Jadilah kamu seperti bintang. Dia tinggi ke atas, di atas langit, tetapi dia terlihat rendah di air, di genangan sungai, kelihatan pantulannya gitu, itu bintang. Jangan kamu menjadi seperti asap. Tiap dia tinggi terus meninggi aja dia hilang, nggak kelihatan wujudnya, jadi asap. Jadi kita tuh diminta tawadhu. Kalau muncul rasa sombong, maka yang pertama tebang pohon kesombongan itu langsung dari akarnya. Apa itu? Hatinya. Dia nggak tahu kalau sombong itu pakaian Allah. Hadirkan itu ma'rifatullah.
Daripada Allah marah, ya Allah saya udah sombong, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Meskipun kita kadang sering juga bercanda-bercanda. Gue gitu loh ya. Gue gitu loh. Masa iya sih nggak bisa kayak begini doang. Padahal kalau bukan karena pertolongan Allah, bisa nggak kita kayak gitu? Ya nggak bisa. Kemudian apa? Cegah lagi munculnya sombong dengan menghilangkan apa sebab-sebab yang dapat memunculkan sifat tersebut. Misalnya ibu-ibu suka tampil di depan publik yang dengannya orang memuji-muji kita dan kita merasa punya nilai plus untuk tampil di hadapan yang lainnya. Kalau enggak ada sesuatu yang udin, tekan keinginan kita, tekan kesenangan kita untuk tampil depan publik. Sungguh ibu-ibu, ini riyadhah yang berat. Ada orang kan yang suka dominan. Bicara dominan ini dia senang tuh kalau diberikan ruang untuk bicara. Justru kalau saya punya murid yang seperti itu, saya tekan, saya nggak berikan kesempatan dia untuk berbicara. Karena saya tahu itu menjadi bibit kesombongan untuknya. Jadi seorang guru nggak selamanya harus mengikuti. Tapi beda lagi ya kalau di sekolah kita harus mengasah itu potensi murid ini dalam usia-usia kita. Usia kita riyadhah, memperbaharui, menata hati kita. Jadi sering saya dapati murid-murid yang seperti itu justru saya nggak berikan kesempatan dia, akses dia untuk yang lain-lainnya. Supaya dalam rangka sayang saya, supaya dia nggak jadi orang yang sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Jadi keduanya, tadi menebang pohon kesombongan, tadi diambil akarnya, mencegah, semuanya itu dilakukan secara ilmiah. Apa itu ilmiah? Dari kata ilmu. Mengetahui dirinya sendiri. Mengetahui kekuatannya semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sombong dengan kepintaran saya, harus tahu ada Allah Al-Alim, Allah yang maha berilmu. Ada ayat Al-Quran, wa fawqa dhi ilmin alim, bahwa di atas orang-orang yang berilmu masih ada lagi yang lebih berilmu lagi. Jadi semuanya itu harus diikuti dengan ilmu, ibu-ibu. Sandarkan semua yang kita banggakan, yang kita sombongkan itu dengan sifat-sifat Allah. Sungguh nggak ada apa-apanya kita. Dan amalia apa amalia? Terus mengasah diri kita dengan zikir. Dengan mengakui. Di antara zikir itu terus la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kenapa kita banyak zikir la ilaha illallah itu menghilangkan, meleburkan semua sifat-sifat sombong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Terus ada yang nanya, ya Rasulullah, gimana kalau orang suka pakai baju sandal bagus? Kata Rasulullah, apa? Itu dia bukannya sombong, tapi dia menyukai keindahan. Tadi dan Allah suka dengan keindahan. Yang dimaksud sombong tadi apa, Bu? Menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran seperti iblis menolak kenyataan bahwa Adam Allah ciptakan menjadi khalifah, iblis nggak mau. Dia sombong berarti itu iblis. Lalu penyakit berikutnya yang terakhir kita bahas hari ini yaitu penyakit ujub. Kalau tadi sombong, ini ujub, takjub dengan dirinya sendiri. Ya Allah, ini yang kita khawatirkan juga. Ketika perang Hunain, orang-orang mukmin itu sudah bangga dengan jumlahnya yang besar. Mereka takjub dengan dirinya sendiri. Yang kata Allah disampaikan di surat At-Taubah, wa yauma Hunain, ketika terjadi perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tapi jumlah yang banyak itu sama sekali nggak berguna bagi. Ya Allah, ini kan jadi pelajaran buat kita. Baru kampanye di JIS kemarin rame. Wah, udah sombong, bangga. Yakin kepedean. Bagian nggak menang, nangis-nangis. Wah, setiap malam saya dapat curhatan ibu-ibu patah hati. Kecewa, junjungannya nggak jadi pemerintah, nggak jadi presiden. Ini dia. Karena kita sudah ujub berbangga diri sendiri. Padahal kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Na'udzubillah. Jadi, ujub kecintaan seseorang, kata Imam Al-Ghazali, akan suatu karunia yang ada pada dirinya. Dia cinta, dia bangga dengan kebaikan yang Allah berikan. Merasa memilikinya.
serta tidak menyadari kalau karunia tersebut itu adalah sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang ujub itu dia nggak mau mengembalikan keutamaan itu menjadi milik Allah. Dikasih pinter, dia ngerasa dong, iya karena saya itu benar-benar usaha. Saya pinter, saya bisa belajar begini-begini. Dia nggak pernah mengembalikan kepintarannya itu dari Allah. Diberikan harta, dia ngerasa udah, dia bilang, ini karena semata-mata usaha saya. Diberikan kemampuan harta, ini yang parah. Diberikan kemampuan untuk beribadah. Bangun malam. Emangnya kita bisa bangun malam sendiri? Coba, tinggalkan itu. Nggak minta pertolongan Allah. Kalau nggak Allah bikin lelap kita tidur. Bahkan nggak bangun-bangun tidurnya. Tetapi kan kita bisa bangun itu karena pertolongan Allah. Tetapi pagi hari dia sombong, dia bangga. Alhamdulillah Ustazah, saya tiap malam nggak pernah lepas tahajud. Duh, kalau udah jam 3 kayaknya mata saya udah perih aja, udah kering aja, saya udah nggak bisa tidur, udah bangun aja dengan sendirinya. Siapa bilang? Itu Allah yang sedang membangunkan kita. Maka tanamkan itu, kita ngerasa bangga terhadap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka hati-hati kata Rasulullah, ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Apa itu? Yang pertama, tamak, pelit. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ujub. Takjub pada amalan diri kita sendiri. Jadi, supaya nggak ujub apa? Kalau kita berbuat amal, solih, tinggalin. Lupain. Sehingga kita nggak ada bahan untuk ingat-ingat dan kita lupa. Ya Allah, saya tuh ngapain aja ya. Ternyata masih kurang banget saya ngerjain ini. Karena kita lupa. Tapi kan kebanyakan kita kalau kita bekerja, beramal, ingat terus, ya kan? Maka Allah udah pesankan itu di surat Al-Hasyr. Apa kata Allah? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka mengira bahwa akan keluar, bahwa apa? Mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kemudian akhirnya Allah mendatangkan kepada mereka siksa dari arah yang tidak mereka sangka. Mereka mengira kayak gitu. Udah bikin benteng nih, aman nih, nggak dapat siksaan Allah. Aman nih, saya udah bangun malam, nggak disiksa. Aman, saya udah baca Quran. Saya udah hafal Quran, insya Allah di kubur saya nanti aman. Terang kubur saya. Karena saya ahlul Quran. Hati-hati kata Allah. Sungguh nggak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Sungguh hukuman Allah bisa datang dari mana aja. Jangan ngerasa aman dengan amal kita. Rasulullah pernah bercerita dulu. Ada orang laki-laki, dia bangga pakai baju yang bagus, indah, mantelnya indah. Tiba-tiba dalam kebanggaannya itu bumi bergetar beserta isinya. Terbelah bumi menenggelamkan orang itu. Lalu dia pun terbenam ke dalam perut bumi sambil meronta-ronta sampai hari kiamat belum dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita dijauhkan ibu-ibu dari rasa ujub yang sama, kita nggak tahu. Kita menganggap orang lain lebih hina, lebih rendah dari kita. Kita ngerasa lebih baik, amal kita, bacaan Quran kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi Ibnu Mas'ud juga mengatakan kehancuran itu ada 2 perkara. Keputusasaan dan sifat berbangga diri. Kalau orang udah membanggakan diri, berbangga, hati-hati. Itu sudah diambang hancuran kita. Kemudian, kalau udah muncul sifat ujub itu, gimana mengobatinya? Apa sih yang membuat ujub itu muncul sih, Bu? Lagi-lagi pangkalnya itu adalah kebodohan, ketidaktahuan hamba. Yang kata Ali bin Abi Thalib, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia sudah mengenal Tuhannya. Tapi ini ada orang yang nggak kenal dengan dirinya sendiri. Dia nggak tahu dia itu diri yang lemah, sosok yang hina, sosok yang nggak punya apa-apa, sehingga dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Sesungguhnya kalau kita udah kenal kita ini lemah, kita ini hina, kita nggak bisa apa-apa, kita akan semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ujub semata-mata karena dia bodoh, nggak tahu dia tentang dirinya. Dia nggak tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengobatannya gimana?
Orang ujub harus sering-sering duduk di majelis ilmu. Belajar ilmu yang mampu melawan kebodohannya. Belajar ma'rifatullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, di surat An-Nisa tadi ya, apapun kebaikan yang kamu peroleh, itu datangnya dari Allah. Kebaikan maksudnya apa? Kebaikan yang diperoleh, yang Allah maksud, itu adalah ketakwaan kita. Amal soleh kita. Ma'asobaka min hasanah faminallah. Kalau ada kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah. Ketakwaan kita datang dari Allah. Kemampuan kita ibadah datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Tapi kalau ada keburukan yang menimpamu, sungguh itu adalah datangnya dari dirimu sendiri. Apa itu keburukan yang dimaksud? Itu maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, itu datangnya dari kita sendiri. Tapi ketakwaan kita datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita nggak jadi orang yang tertipu dengan amal-amal kita. Seberapa besar amal kita nggak menjadikan kita nyaman. Akhirnya ini calon penghuni surga. Waduh. Padahal nggak pernah ada jaminan amal yang menghantarkan kita ke surga. Betul ya ibu-ibu ya? Apa yang mengantarkan kita ke surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nanya nih, Rasulullah bilang, nggak ada seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Jangan bangga deh. Sholat tahajud tiap malam, jangan bangga jadi ahli sodako. Nggak ada yang diselamatkan itu. Terus ada yang nanya, engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah bilang, iya. Aku juga enggak, katanya. Cuman Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hanya Allah memberikan aku rahmat. Jadi ibu-ibu, ada enggak amal yang menjadikan jaminan kita, yang membuat kita aman, melenggang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari 3 penyakit hati yang besar tadi itu. Yang pertama ibu-ibu, tadi ria, kemudian sombong, ujub, ini penyakit kronis yang semoga kita dijauhkan dan kita pun terus menjadi mawas diri. Bagaimana tadi pengobatannya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ada Al-Qur'an, di situ menjadi penawar. Penawar hati yang sombong, Al-Qur'an. Penawar orang yang selalu pengen dipuji, dia belajar Al-Qur'an. Penawar apapun yang di surat Yunus Allah juga sampaikan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia sekalian, sudah datang kepada kalian mau'izah, nasihat cinta dari Tuhanmu, dan kesembuhan, penawar untuk semua penyakit yang ada di hatimu. Nah, di ayat ini jelas Al-Qur'an Allah turunkan menjadi obat dari penyakit-penyakit hati. Maka semoga interaksi kita dengan Al-Quran itu membawa ketundukan kita. Semoga ilmu kita semakin menundukkan hati kita. Sungguh miris kalau ada orang yang belajar makin sombong. Makin hafal Quran makin sombong. Tapi lagi-lagi itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa supaya dibersihkan selalu hati kita. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon berikan kepada hati kami ketakwaannya ya Allah. Bersihkan hati kami. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati itu, dari penyakit sombong, dari ria, dari ujub, dari hasad, dengki. Engkau sebaik-baiknya zat yang membersihkan hati kami. Engkau yang menggenggam hati kami ya Rabb. Mohon bersihkan sebaik-baiknya, sucikan hati kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, jika ingin didiskusikan, semoga Allah bimbing saya untuk menjawab, untuk menyampaikan kebenaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Umahat. Ke pantul ya sudah? Sudah enggak? Tadi sih mantul, sekarang udah enggak. Alhamdulillah Umahat, kita telah banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Ustazah hari ini. Untuk sesi selanjutnya dipersilakan untuk bertanya
Mungkin beberapa waktu ke depan ya, karena tadi kita telat ya Ustazah. Mohon ridhonya Ustazah. Ya. Baik, yang ingin bertanya silahkan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Mohon. Ini sebetulnya urusan-urusan dasar ya, tapi kitanya yang berat, subhanallah, untuk mengamalkannya berat sekali. Kita perlu namanya riyadhah, terus minta dimampukan Allah jauh-jauh dari penyakit-penyakit itu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita kalau dengar yang begini-gini rasanya kayak, aduh kayak saya semua itu gitu saja. Iya, Gimana ya, ingin menyelamatkan. Ya Allah, kalau amalan kita tuh semua ternyata hangus gitu, terus kita mau menghadapi Allah dengan apa gitu loh. Terus apa sih yang bikin kita tuh tetap optimis, tetap percaya diri bahwa Allah tuh maha pengampun dan Allah maha membantu kita gitu untuk apa namanya, melihat jerih payah kita gitu saja. Meskipun kadang-kadang kita seringkali tergelincir gitu saja karena kan ini tipis banget ya Ustazah gitu. Kadang-kadang motivasi misalnya bercampur dengan hawa nafsu, kadang-kadang banyak hal lah gitu yang kita rasa, aduh kayaknya saya semua tuh yang jelek-jelek gitu saja. Itu gimana ya Ustazah kalau kita nanti di hadapan Allah ternyata kita nggak punya apa-apa gitu saja. ya. Itulah makanya Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang selalu menyucikan jiwanya. Memang kayak gitu. Kita itu kadang apa ya, terkontaminasi lagi, kotor lagi, kita tarik lagi istighfar, astagfirullah ya Allah, ampuni saya. Ntar lagi kita terjerumus lagi, masuk lagi ke dalam istighfar. Itu kan ada di surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Mereka berjalan di atas bumi dengan tundukan, dengan tawadhu gitu kan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh bilang macam-macam, dia cuma bilang salam. Itu mereka dalam berinteraksi dengan manusia selalu ada kerikil-kerikil itu, polutan-polutan itu. Tapi Allah ajarin setelahnya masuk. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan mereka itu, hamba Allah itu, kalau malam mereka bangun. Mereka minta kepada Allah, minta dikuatkan. Ya kalau kita nggak minta dikuatkan, alih-alih kita mau tazkiyah, yang ada kita yang kebawa pengaruhnya. Iya kan? Jadi selama kita hidup di dunia, ibu-ibu, kita nggak pernah lepas dari kondisi-kondisi seperti itu. Tapi bagaimana upaya kita, effort kita di malam hari, mendekatkan diri, bangun, terus baca Al-Quran, zikir, wirid, itu yang Allah nilai. Karena hidup di dunia ini nggak pernah steril, ibu. Kalau pengen steril itu bukan fitrah. Ya kan, anak kita aja sekolah pengen yang sekolahnya semuanya anak-anaknya bagus didikannya gitu orang tuanya. Kan nggak ada. Ada aja anak yang di rumah, di sekolah dibully, pulang ke rumah orang tuanya merangkul, dikuatkan, besok dibully lagi, dikuatkan lagi. Ini anak itu jadi anak yang kuat. Sama, kita pun kayak gitu. Terus kita melatih diri sendiri untuk dikuatkan hati. Ya. Jadi kolom chat ada pertanyaan. Oh iya saja. Izin bertanya saja dari Umurani di Bekasi. Apakah penyakit hati akhirnya bisa berujung pada penyakit fisik yang berat seperti kanker dan lain-lain? Iya, karena ini mengacu pada hadis Nabi kan. Sesungguhnya Allah inna fil jasad mudghah, dalam sebuah jasad kita ada segumpal daging. Kalau sehat, sehat semuanya. Kalau sakit, sakit semuanya. Berarti udah jelas ya, Bu. Kalau hatinya sehat, insya Allah badannya, fisiknya pun kuat. Bukan berarti orang sakit juga ada masalah hatinya. Enggak juga. Ini kita hanya mengambil sedikit aja sebab akibatnya di situ. Tapi kalau hatinya sakit, ya memang saya temui banyak sekali masalah-masalah dari di fisiknya. Jadi ketika sakit fisik, memang yang harus diurai itu adalah beban-beban sampah-sampah batinnya, psikisnya yang harus diperbaiki dulu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Umahat, masih ada waktu untuk mendiskusikan dari materi hari ini, dipersilahkan. Umu Asmah Yunia mungkin? Langsung ditembak.
Bu Ini Asma kemarin maaf ya mau ke rumah ya saya nggak bisa ketemu. Iya, gak apa-apa Ustazah. Izin Eh, bertanya, izin bertanya ya boleh? itu, bubur aja dulu deh. Oh, Bu Kalau aku Nur. lebih jelek aja sih. Ya Allah ya Rabbana. Allah. Ya, Ya, tapi Ustazah, izin bertanya Ustazah. Ya, Bu. Nggih, semisal gini, bagaimana ketika kita itu mempunyai jengkel sama seseorang, terus jengkel itu kita apa? Kita kita utarakan sama orang tersebut, sekaligus kita minta maaf. Misalnya, minta maaf ya, saya kemarin jengkel sama kamu kayak gitu. Itu gimana Ustazah? Itu salah satu cara untuk membersihkan hati, bukan Nggih? Terima Mm. kasih Ustazah. Perlu dipikirkan efeknya ketika kita mengutarakan itu yang seharusnya orang itu mungkin nggak menyimpan apapun ke kita, dia nggak tahu. Tetapi alih-alih ibu mau meminta maaf islah, malah dia yang jadi jengkel. Gimana coba? Iya kan? Itu Jadi Ustazah. kita perlu melihat ada nggak mudorotnya kalau saya sampaikan. Kecuali Hmm. kalau kita menyampaikan itu niatkan untuk islah. Mohon maaf ya, kemarin saya dapetin kamu tuh begini. Mungkin ada baiknya. Ada baiknya selanjutnya nggak seperti ini. Tapi itu pun kita melihat sikon dulu, kondisi Hmm. ya psikisnya, psikologisnya juga gitu. Jangankan dengan orang lain, Bu, dengan pasangan kita aja kan kita harus seperti itu. Yang tadinya nggak ada masalah, bunda kesel sama ayah gitu. Emang kenapa suami kita nggak ngerti nih, kita tuh kesel kenapa gitu. Gian begini. Akhirnya suaminya jadi ikut marah. Loh, kok begitu aja kamu kesel? Waduh, jadi tambah lagi masalah, bukan tambah baik, malah tambah baik. Oh, Jadi nggak jadi apa-apa baiknya kita diam aja ya Ustazah. minta maaf boleh atas perasaan kita tentang zonnya gitu. Maaf, mohon maaf ya, saya mungkin ada salah sama kamu, tapi nggak usah juga kan disebutkan. Apalagi Oh, kita gitu. nggak bisa membuktikan gitu ya. Yang sudah jelas ada data aja orang belum tentu bisa menerima gitu, kecuali memang pelan-pelan. Jadi saya pernah, ini pengalaman luar biasa ya, salah satu jamaah yang sudah saya percaya, jadi murid saya, membantu dakwah saya, ketika ada sesuatu yang melenceng, ketika akan menyampaikan itu pun saya sudah berpikir berkali-kali. Saya sampai mengumpulkan data-data dari yang lainnya, yang saat itu saya nggak cari, yang Allah sampaikan itu lewat pembicaraan jamaah-jamaah lain gitu. Mereka mengaku begini loh. Ini kok jadi banyak gini. Awalnya saya ingin mengabaikan aja yang melenceng itu. Sampai ternyata guru saya sendiri mention yang ini harus diluruskan katanya gitu. Saya tuh bukan saya nggak mau ada masalah di kemudian hari, tapi karena ini guru yang menyampaikan, akhirnya saya coba berdialog. Awalnya baik dialognya, caranya baik gitu ya, saya mengumpulkan data, saya sudah niatkan benar-benar untuk Islam. Ternyata responnya di luar dugaan sama sekali gitu. Malah dia menarik, dia keluar, dia menarik bahkan pengaruh yang lain, dan banyaklah yang saya dapati. Disitulah saya belajar ternyata tidak selamanya niat baik kita itu bersambut baik juga oleh orang lain. Meskipun kita udah mencoba lagi-lagi, itu pun nggak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Inilah bagaimana kita menerima. Ya, jadi saat itu buat saya menjadi benturan keras yang saya hanya bilang, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya mengaku ya Allah, mungkin kalau saya sakit hari ini, artinya ada tujuan lain selain Engkau. Ampuni saya ya Allah, karena kalau saya sakit hati, artinya saya memiliki tujuan lain selain Engkau. Harusnya saya nggak pernah sakit hati. Kalau saya benar-benar mengejar pengakuan-Mu ya Allah. Subhanak, ampuni saya ya Allah. Engkau suci dari semua prasangkaku kepadamu. Dan ini pun terjadi semua, pasti ada kesalahan saya sebagai guru mendidiknya. Sebagai kesalahan saya banyak, ini pun terjadi, engkau sampaikan supaya saya nggak sombong, nggak takabur. Jadi itulah kita. Jadi untuk menyampaikan sesuatu perlu banyak trik-triknya ya, supaya nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Makasih Ustazah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustazah. Ummu Asma Yunia jadi bertanya. Tafadhali. Nggak bertanya sih, lebih ke apa ya? Caranya gimana ya Ustazah gitu. Ya tanya ya. Tanya. Tanya Karena gimana? sudah
apa kan tadi udah ada obat-obatnya tuh gitu, tapi kok kayak apa ya? Oh, yakin aja nih seperti contohnya ketika kita melakukan sholat eh, sunnah gitu ya. Terus ingin apakah benar sholat sunnah kita itu yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas atau memang eh, apa ada perasaan ria itu ya tadi gimana ya karena tipis itu loh Ustaz ya. Jadi saya mau yakin aja gimana. Itu Ya, aja sih. ya munculnya perasaan itu wajar, bagus Bu. Artinya kan kita selalu berada tarik ulur, tarik ulur. Kalau muncul itu kan berarti astagfirullah, ya Allah tolong aku. Kita nggak pernah lepas dari minta pertolongan Allah, ya kan? Seandainya kita melenggang dengan nyaman, kita malah lupa nggak minta tolong. Itulah doanya Rasulullah kasih nih kepada seingat saya Ibnu Abbas atau siapa ya, katanya jangan, Rasulullah bilang jangan salam setelah tahiyat sebelum baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang paten minta pertolongan Allah. Ya Allah bantu aku untuk mengingatmu. Jadi kalau kita ingat Allah terus nggak bakalan kita bisa mau sombong. Gimana mau sombong? Kita ingat Allah yang maha besar gitu ya. Minta kita untuk bersyukur kepadamu dan beribadah. Nah dalam konteks ini nih kan bagian dari tazkiyatun nafs yang sebagian orang mengatakan tasawuf. Ya tasawuf, tazkiyatun nafs itu hanya beda istilah aja. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika belajar tazkiyatun nafs, maka seorang itu butuh adanya guru, butuh mursyid, butuh murabbi yang membimbing, yang mengajarkannya. Kita nggak bisa belajar sendiri. Meskipun tadi materi, teorinya kita tahu itu semuanya. Tapi dalam praktek kita itu butuh guru, butuh mursyid. Kenapa? Karena keberadaan guru lah yang mengeluarkan unsur-unsur yang buruk dalam diri kita. Misalnya ibu duduk berjumpa dengan guru, ternyata dengan ngobrol-ngobrol kayak begitu aja dikeluarkan itu keburukan-keburukannya yang ada dalam diri kita. Bayangkan kalau kita nggak punya guru, cuman baca aja. Kita terkungkung dengan pikiran kita, sementara guru itu yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi memang beberapa ulama berbeda pendapat tentang keberadaan mursyid dalam belajar meniti jalan Allah. Kalau saya berpendapat memang wajib kita punya mursyid, punya guru. Sementara kalau saya diskusi mungkin dengan Ustazah Fadilah, beliau yang berpendapat nggak wajib punya guru. Kalau saya karena saya punya guru, jadi semua segala sesuatu saya alhamdulillah sampai hari ini masih terus dalam bimbingan guru. Belum lama juga pulang jauh-jauh ke Jogja, sengaja ingin berjumpa dengan guru saya. Alhamdulillah kalau udah ketemu guru itu rasanya kayak di recharge lagi kan Bu. Ibadah kita, semangat dakwah kita. Masya Allah, luar biasa. Dan itu artinya beliau dengan doa-doanya lah mengeluarkan keburukan-keburukan. Seorang mursyid guru itu kan tahu ini murid saya lagi bermasalah nih hatinya, lagi galau dia minta sama Allah, ya Allah luruskan anak murid saya, Allah jaga anak-anak saya. Masya Allah nikmat kita. Semoga Allah sampaikan kita berjumpa dengan guru-guru yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustazah. Saya ikut bertanya sedikit nih Ustazah. Gimana ya Ustazah cara perempuan gitu yang suka baper gitu Ustazah. Terus misalnya dia suka ngambek, dia sedikit-sedikit dikasih masukan oleh guru tuh dia nggak terima gitu Ustazah. Bahkan sekalipun guru gitu, tapi nggak terima gitu, ngambek dan sensitif gitu. Bahkan merasa harus mundur dari jamaah gitu Ustazah. Sebenarnya penyakit baperan dan ngambekan itu penyakit hati nggak sih Ustazah, dan itu bagaimana ya cara mengatasinya Ustazah? Yang pertama keterbatasan ilmu tentang makrifah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalau dia benar-benar menghadapkan wajahnya untuk Allah, tidak akan pernah ada baperan. Kenapa dia baper? Karena dia kecewa penilaian makhluk tidak sesuai dengan ekspektasinya. Iya kan? Karena dia kecewa orang memperlakukan dia tidak sesuai dengan harapannya. Berarti masih ada unsur makhluk di situ. Kalau guru saya mengatakan terapinya zikir la ilaha illallah sebanyak mungkin. Itu latihan mengeluarkan itu unsur-unsur keakuannya itu hilang. Jadi ketika kita la ilaha illallah kan kita bilang ilah itu nanti Tuhan,
yang dicinta, kecintaan, harapan, niat, tujuan, apalagi wujud, nggak ada yang lain selain Allah. Nah, itu bagian terapi, keluarin semua sifat-sifat keakuhan itu. Dengan cara berzikir itu dengan ikhlas, niat-niat sungguh ingin membersihkan semua unsur-unsur keakuan dalam diri saya. Terus aja duduk la ilaha illallah. Nah, ini dia artinya tadi balik lagi, punya guru, dibimbing. Zikir ini, kamu masalahnya ini, baca terus untuk membersihkan hatimu, untuk ini, untuk ini. Ya kan kita sekarang banyak zikir juga ngambil dari potongan ceramah ustazah ini, potongan ini yang ya kita tahu itu dari Rasulullah, atau malah para yang nggak ada dari Rasulullah pun diikutin gitu kan, karena comot-comot gitu. Jadi perlu riyadhah, orang itu perlu riyadhah. Riyadhah itu latihan batin, amaliyahnya dengan zikir. Ada ini buku yang lagi saya baca, ini ya, Pengantar Psikologi Islam. Ini juga ada tata cara terapinya gitu untuk gitu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Buku apa tadi Ustazah? Ini tulisan guru saya, Pengantar Psikologi Islam. Ada psikoterapi Islam juga, ada kecerdasan kenabian. Kayaknya Bu Mimi pernah ya. Ini tebel banget ini. Yang itu dari Abi bukan Ustazah? Iya, ini ya tulisan buku Oh, Abi. hari ditawarin ya Ustazah. Kita belum sempat ini ya, konfirmasi ya. Oh iya, mungkin ya. Saya lupa. Tentang Nabi Ustazah. Kenapa? Itu kayaknya tentang Nabi yang Ustazah tawarin kemarin, bukan ini. Kecerdasan kenabian, kecerdasan Nabi, prophetic intelligence. Ada lagi ini termasuk banyak sih, ini psikologi Islam. Masya Jadi Allah. memang beliau seorang terapis. Alhamdulillah. Siapa? Ustazah? Hamdani Abi Hamdani Bakran Az-Zaki. Cari aja di Google tuh buku-bukunya, tahu nanti kalau mau beli langsung bisa mungkin bantu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Buku yang recommended nih Ummahat. Kemarin kita sempat ibu belajar dengan saya, beliau mengatakan insya Allah keilmuannya bersambung dengan guru saya, dengan beliau Abi Hamdani Bakran Az-Zaki. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Baik, Ummahat, Ustazah, waktu kan pukul 15.20 sudah waktunya kita untuk mengakhiri sesi ya. Jazakumullah khairan Ustazah atas kesempatan yang Ustazah berikan di tengah kesibukan beliau dan persiapan beliau untuk ke Baitullah. Namun tamu lagi sesi ketiga. Ayo Masya. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap jalan perjuangan Ustazah. Allah bantu, Allah ringankan, dan Allah bukakan jalan terbaik untuk semua agenda-agenda dakwah Ustazah. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi barisan dari jamaah umrah yang beliau buka ya Ustazah setiap bulan Oktober dan Februari ya Ustazah. Insya Allah Oktober nanti kita sedang arrange paket hemat ya, yang lebih murah. Masya Allah. Supaya yang pas-pasan bisa ikut Ustazah. Baik, jazakumullah khairan Ustazah, juga Ummahat semua, ibunda guru dan sahabat dari Majelis Taklim Asmaul Husna. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengikuti sesi kajian Tazkiyatun Nafs hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kebaikan yang itu rasanya dan bisa dirasakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita tutup ya Ummahat dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah, ibunda guru dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.